Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, la rahimakumullah, fa in asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Ilmu Masjid Raudhatul Fatah Sukoharjo yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala rahmat, atas segala inayah, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh. Dan di antara amal soleh yang kita kerjakan adalah ketika kita mudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda dikabulkannya amal kita. Kemudian amal kita menjadi amal yang kelak di yaumul qiyamah menjadi pemberat mizan kebaikan kita dan menjadi salah satu sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah bab apa kemarin, yaitu mengenal lahan, yaitu mengenal apa lahan, yaitu jenis-jenis apa kesalahan. Ya, mengenalnya kita terhadap jenis-jenis kesalahan atau lahan, itu agar kita itu bisa terhindar dari lahan tersebut. Bukan berarti kita mengerjakan lahan tersebut, tidak, tapi agar kita itu terhindar. Maka di antara kesalahan kemarin, yaitu lahan itu ada dua, yaitu lahan jali, kemudian apa lahan khafi. Yaitu lahan jali, kemudian lahan apa khafi. Lahan jali dan lahan khafi, garis pembatasnya adalah taghyirul makna. Apabila ada makna Al-Quran yang kita baca, kemudian atau Al-Quran yang kita baca itu menyebabkan, atau kesalahan-kesalahan kita itu menyebabkan perubahan makna, maka ini sudah masuk di ranahnya lahan jali. Itu ranahnya lahan jali atau kesalahan yang fatal. Dan kesalahan yang fatal ini memiliki di sana akibat, walaupun juga di sana juga ada sebab. Di antara kesalahan, yaitu sebab kesalahan yang fatal, ya karena tidak tahunya seseorang terhadap hukum-hukum tajwid atau tidak mau mempelajarinya. Kemudian dampak atau akibat yang akan didapatkan, maka ya jelas bacaannya tidak ada toleransi kesalahan.
apabila dia menjadi seorang imam, kemudian dia memiliki lahan jali di dalam pembacaan surah Al-Fatihah, maka jelas yaitu bacaannya tidak sah, kemudian mengakibatkan sholatnya pun juga tidak sah. Sebagaimana hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW pernah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seorang hamba yang dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak membaca di sini memiliki beberapa makna. Satu, aslan, secara asal dia tidak membaca sama sekali. Yang kedua, yaitu membaca tetapi dihitung tidak membaca. Itu membaca tetapi dihitung tidak membaca. Dan ini mungkin membaca dihitung tidak membaca ini mungkin banyak. Sebagian kaum muslimin yang tidak memperhatikan tentang bacaan mereka tentang surah Al-Fatihah, ya bisa jadi dia salah di dalam membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika salah di dalam membaca Al-Fatihah, jelas yaitu mengakibatkan sholatnya tidak sah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun di antara rukun sholat. Dan kita paham ketika ada rukun sholat yang tidak tegak di sana, maka tubtilu sholatuhu, yaitu sholatnya itu batal, atau batalat sholatuhu, yaitu batal sholatnya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya perubahan makna itu ada 3 yang dimaksud, yaitu Al-Quran itu yang kita baca tidak memiliki makna. Ya, kalau Al-Quran tidak memiliki makna, ya terus mau apa maknanya? Tidak. Maka ini jelas kesalahan. Yang kedua, merubah makna kalimat dari lafadz atau per kalimat. Itu makna kalimat atau lafadznya berubah. Ini juga salah. Dan yang ketiga, merubah maksud dari makna, ya, merubah maksud dari makna. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka yang menjadi tanbih, peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai Al-Quran yang kita baca ini, satu, tidak bermakna atau merubah makna kalimat. Yang ketiga, merubah maksud dari makna Al-Quran tersebut. Maka ini hati-hati. Ini termasuk kategori lahan jali, yaitu lahan jali. Dan penyebab lahan jali banyak. Itu bisa ditambahkan untuk itu. Di antara penyebab lahan jali adalah satu, tabdilul huruf. Yaitu tabdilul huruf. Apa makna tabdilul huruf? Yaitu adanya perubahan huruf. Yaitu perubahan huruf. Huruf yang berubah, walaupun di sana itu nafsul makharij, walaupun di sana satu makharij, kalau terjadi perubahan di situ, terbaliknya di situ, maka akan rusak juga itu Al-Quran. Permisalan, ya kemarin kita sampaikan, antara summun dengan sod dengan summun dengan sin artinya berbeda. Ada ayat yang berbunyi summun bukmun umyun fahum la yaqilun, la yarji'un juz 1, la yaqilun juz 2. La yarji'un juga ada di juz 1. Summun menggunakan shad artinya yaitu tuli, ya, tuli. Kemudian summun dengan sin artinya racun. Ini sudah berbeda makna. Adanya perubahan huruf di situ? Sin dengan huruf shad. Itu shad dengan sin. Antara su dengan su. Nah, ini perubahan, artinya sudah berubah. Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ain artinya hari kiamat, dentuman yang besar. Al-Qari'ah, apa artinya Al-Qari'ah?
tukang baca. Nah, artinya sudah beda. Atau di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin apa? Na'imah. Perhatikan, wujuhu yawma idzin na'imah. Penduduk surga wajahnya pada hari tersebut berseri-seri, na'imah. Itu kan, na'imah kan artinya berseri-seri, mendapatkan nikmat itu kan. Antum mengganti tuh, ain diganti hamzah. Wujuh yauma idzin na'imah. Apa na'imah artinya? Ngantuan. Naim itu artinya kan tukang tidur, ya toh. Na'imah artinya tukang tidur. Berarti wujuh yauma idzin na'imah. Penduduk surga raine ngantuan gitu. Rai-rai turu, enggak mungkin itu. Ini terjadi perubahan antara huruf apa ini? Hamzah dengan huruf apa? Ain. Antara hamzah dengan ain. Demikian juga huruf dal dengan huruf dal. A'udzu, a'udzu. A'udzu artinya saya minta perlindungan. A'udzu artinya saya pengen kembali. Atau yang dirubah hamzahnya. A'udzu dengan a'udzu. Walaupun dalnya sama, tapi kalau hamzahnya berubah, ini juga salah. Kalau a'udzu saya minta perlindungan, a'udzu apakah dia disakiti? Nah. Jadi a'udzu billah, apakah mereka disakiti oleh Allah? Nah, ini sudah perubahan makna ini namanya. Itu dari apa? Tabdilul huruf, yaitu ada perubahan huruf. Nah, kemudian yang kedua apa? Di antara penyebab lahan jali, tabdilul harokat. Apa? Tabdilul harokat, perubahan harokat antara an'amta dengan an'amtu. Wah, ini udah parah. Kalau sampai siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, kalau an'amta diganti dengan an'amtu sudah parah itu. Ini akan merusak gitu kan, akan merusak. Atau di dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima, dirubah wa kallamallaha Musa taklima. Ini sudah maksud Al-Quran akan jadi rusak. Yang pertama artinya Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa, dirubah harokatnya wa kallamallahu jadi wa kallamallaha. Nah, kalau kita sedikit paham tentang bahasa Arab, maka ini akan terjadi perubahan, yang mana perubahan di sini sampai punya dampak di dalam masalah akidah. Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa? An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Baik. Apa artinya di sini wa kallamallahu Musa taklima? Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Berarti di sini akidahnya apa yang ditetapkan? Dari sisi akidah apa yang ditetapkan di sini? Apa yang ditetapkan dari sisi akidah di sini? Apa tadi? Allah memiliki sifat kalam. Kalau ini benar harokatnya di sini apa ini? Domah. Ya. Kalau ini domah. Kalau di sini domah, nanti kita benar Allah ditetapkan di situ punya sifat kalam. Kalau di sini difathahkan jadi wa kallamallaha Musa taklima, artinya jadi apa? Berubah jadi artinya. Artinya apa? Musa benar-benar berkata kepada Allah. Kalau sampai ini di fathah,
Ini dampaknya ke akidah. Apa jadinya? Satu, Allah nggak punya sifat kalam. Makanya kalau seseorang yang memiliki akidah Al-Quran makhluk, ya tinggal mengganti ini. Ada atau tidak yang memiliki akidah sesat Al-Quran makhluk? Ada. Dan yang mempertahankan ketika itu siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mereka para ahlul bid'ah mereka juga sama. Ini ayat ini salah. Bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallah. Allahnya jadi yang tadinya fa'il, Allahnya jadi maf'ul. Apa fa'il sama maf'ul? Fa'il itu apa kalau dalam bahasa Indonesia, apa fa'il? Kan ada SPOK apa? Subjek apa predikat? Itulah yang ahli bahasa Indonesia siapa itu? Pelaku apa subjek. Kalau yang dikenai objek gitu kan. Nah, kalau wa kallamallahu, Allahnya jadi apa ini? Subjek, pelaku. Kalau wa kallamallaha, Allahnya jadi apa? Objek. Loh. Cuma merubah harokat, Pak. Cuma merubah harokat ini. Jadi apa tadi? Di antara penyokong lahad jali yang pertama apa tadi? Perubahan apa? Huruf. Jadi kalau kita sampai merubah huruf di dalam pembacaan Al-Quran, maka akan terjadi perubahan makna. Dan ini bukan perkara sepele. Makna yang dimaksud jadi jauh gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, jadi jauh sekali gitu. Itu perubahan apa tadi? Yaitu yang pertama perubahan apa tadi? Huruf. Yang kedua perubahan apa? Harokat. Yaitu perubahan harokat. Kalau sampai kita membaca siratal ladzina an'amtu alaihim dari susunan bahasa Arab seperti ini, benar atau tidak? Susunan bahasa Arab, yang paham bahasa Arab, benar atau salah ini susunan seandainya wa kalamallaha sekalipun gitu loh, dari susunan bahasa Arab? Kan yang benar tadi wa kalamallahu atau ha? Kalau seandainya ini diganti ha, saya katakan susunan bahasa Arab, benar atau salah itu? Ada salahnya enggak ini? Ada salahnya enggak tadi? Enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya sama sekali kalau saya bicara susunan bahasa Arab loh, bukan dari makna loh. Dari susunan bahasa Arab enggak ada yang salah ini. Demikian juga ketika kita membaca siratal ladzina an'amtu alaihim, susunan bahasa Arab enggak ada yang salah. Susunan yaitu kalau membaca kalimat bahasa Arab, tetapi dari makna salah gitu loh. Ya, bukan dibaca an'amtu, itu perubahan harokat. Nah, seperti ini juga sama. Kalau kita Allah ini dijadikan objek, sah-sah saja, dari susunan bahasa Arab tidak ada yang salah. SPOK-nya nggak ada yang salah. Itu tidak ada yang salah seandainya ini dijadikan apa? Objek Allahnya. Nah, ini perubahan apa namanya? Perubahan harokat. Yang ketiga, di antara penyebab lahan jali, tadi yang pertama perubahan huruf, yang kedua perubahan harokat, yang ketiga adalah sebagian masalah bab tasydid atau masalah tasydid, yaitu tidak pasnya di dalam masalah tasydid, yaitu masalah apa? Tasydid. Itu permasalahan apa? Tasydid yang tidak ngepas. Kita ambil contoh. Ada ayat berbunyi
Nah, ini ada tasdid. Terkadang tasdid hilang, dibaca ilah. Ada ayat berbunyi apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Kemudian apa? Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini contoh masalah ilah dengan ilah. Artinya sudah beda. Ilah pakai tasdid artinya kecuali, ilah tanpa tasdid artinya ke. Gitu loh. Ke. Kalau ilah pakai tasdid artinya kecuali, ada pengecualian. Kalau ilah tanpa tasdid artinya malah ke, tanpa kecuali, tanpa cuali enggak, tapi ke, tanpa cuali. Nah, kalau membaca ayat ini repot, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wal 'asr. Wal 'asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia semuanya merugi. Karena Allah mengecualikan yang rugi itu. Illa, kecuali orang yang merugi adalah orang yang beriman. Coba kalau ilahnya dibaca tanpa tasdid, jadinya apa? Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Semua manusia dalam kondisi merugi. Yang merugi ditujukan kepada satu, orang beriman, beramal soleh. Kemudian siapa lagi? Orang menasihati kebaikan, menasihati kesabaran. Yang tadinya mereka dikecualikan malah jadi ditujukan. Tuh, masalah tasdid. Masalah apa? Tasdid. Itu contoh. Nah, maka tasdid juga penting. Tasdid harus dibaca. Kenapa? Enggak membaca tasdid sama saja kita menghilangkan satu huruf. Karena hukum asal tasdid itu adalah dua huruf. Hukum asal tasdid adalah dua huruf. Dihilangkan tasdid berarti kita menghilangkan satu huruf. Itu contoh. Jadi diantara poin tadi yang bisa menyebabkan lahan jali, satu apa tadi? Tabdilul huruf. Kedua, tabdilul harokat. Ketiga, nah, yaitu apa? Masalah yaitu sebagian di tasdid. Ketiga, sebagian di dalam masalah hukum. Contoh hukum gunnah. Hukum gunnah. Sampai masalah bab hukum gunnah. Maksud sebagian hukum di sini, sebagian hukum yang maksudnya umum. Tapi dikatakan sebagian, tidak semuanya, sebagian. Satu, contoh masalah bab gunnah. Contoh. Contoh ada firman Allah Subhanahu wa taala, apa ini bunyi ayatnya? Afala yang buruna ilal ibili kaifaku liqat. Nah, terkadang seseorang ketika melafalkan ya ini gunnah di dalam huruf yaitu ikhfa, yang buruna, terkadang ini perkara yang diremehkan. Maka yang buruna di sini memiliki hak bahasanya tafkhim di dalam masalah gunnah. Jadi yanzuruna afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Seharusnya seperti itu, yaitu mentafkhimkan gunahnya. Mentafkhimkan gunahnya apa? Yaitu ikhfa di dalam nun sukun bertemu dengan apa? Huruf dha, dan huruf dha itu kan huruf itbaq, huruf isti'la. Maka harus ada dengung yang tebal di situ.
Afala yanzuruna. Terkadang orang membaca seperti ini. Afala yanzuruna. Nah, dia menipiskan gunnah ketika ikhfa. Kalau menipiskan gunnah ketika ikhfa, berarti konsekuensinya apa? Dia akan merubah huruf yang tadinya dha jadi huruf dal, karena yang sama dengan dha satu makhraj adalah dal. Kemudian dal itu ketika dengung dia tipis, maka dia sama saja merubah yang duruna diganti yang duruna. Maka ini artinya sudah berbeda. Kalau afala yang duruna pakai dha, artinya apa? Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Kalau afala yang duruna, jadi membacanya dia nggak tebal, jadi membacanya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan ini banyak, terutama imam-imam, terutama kalau kita melihat ayat ini sering dibaca kapan ini? Hari Jumat contoh, atau Idul Fitri atau Idul Adha. Terkadang seperti itu berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya mungkin dia lancar hafalan, tapi kalau di sini salah sudah merubah arti itu. Yanzuruna pakai dha artinya melihat. Yanzuruna pakai dal artinya apa? Marahin gitu kan. Nadir atau bernadar. Ini berubah arti. Itu merubah apa? Arti. Merubah apa ini? Arti. Jadi apa tadi yang ketiga tadi? Sebagian apa? Hukum. Atau hukum qalqalah juga sama. Baik. Ini diantara penyebab lahn jali. Apa tadi? Tabdilul huruf, itu perubahan pada huruf. Tabdilul harakat. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tasydid. Keempat apa? Yaitu sebagian di hukum. Yang keempat adalah sebagian di dalam masalah mat. Yang kelima, yang kelima, sebagian kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mudud. Mudud itu artinya apa? Modot. Modot itu dari bahasa Arab, Pak. Mudud itu. Mudud artinya hukum-hukum mat. Hukum-hukum mat. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Inna, nanya panjang atau pendek? Nah, di dalam ayat itu loh Pak, itu kan ayat yang sering antum baca ketika sholat toh. Yang ketika sholat mentok mau copor kene nyampluke inna a'taina kal kautsar. Wes. Nanya panjang atau pendek di situ? Panjang. Tidak dibaca panjang. Merubah arti. Jadi dibaca inna a'tainakal kautsar. Atau linya terkadang dibaca panjang. Awas, ini kalau sampai linya dibaca panjang artinya ini jadi aneh dan berbahaya. Terkadang ada yang membaca seperti apa? Fasolli li rabbika wanhar. Kalau fasolli li rabbika wanhar artinya apa jadinya? Solatlah kamu wahai perempuan. Kan fasolli fil amr, kalau tambah ya menunjukkan perintah kepada perempuan. Contoh, uktub artinya uktub apa itu? Tulislah. Uktubi artinya apa? Tulislah wahai perempuan. Fasolli artinya apa?
Salatlah wahai engkau laki-laki. Tapi yang dimaksud siapa di situ? Nabi Muhammad kan gitu. Terus antum membacanya fasalli li rabbika wanhar. Jadi wahai perempuan salatlah. Terus siapa perempuan yang dimaksud di situ? Aisyah, Fatimah, Zainab atau siapa? Nah, jadi memanjangkan huruf yang pendek itu merubah arti, memendekkan yang panjang juga merubah arti. Baik. Atau terkadang muadzin seperti ini, muadzin. Siapa muadzin? Kena nih muadzin nih. Ini muadzin yang terkadang yang salah itu. Tapi bukan di sini, insyaallah enggak di sini, di sana. Jadi hayya 'alal, bukan, terkadang bukan hayya 'ala, merubah artinya hayyala sholah. Sering mendengar itu muadzin seperti itu. Cek itu muadzin sampai ngantum tuh, rumah antum tuh. Training tajwid sana. Kan bunyinya apa? Hayya 'ala. Ini kan? Hayya 'ala as-sholah. Iya kan? Terkadang antum dengerin aja kalau nggak percaya. Hayya la sholah. Ini artinya apa? Ayo mari kita wajib menegakkan sholat. Lain kalau la artinya apa? Jangan. Wes ayo rasa sholat. Atau terkadang falah. Hayya ala falah. Falah di situ lamnya pakai tasdid atau tidak? Ayo, mana muadzin? Ini urusan tasdid falah itu artinya beda loh itu. Coba artinya apa? Trik. Petani. Kalau pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid, kemenangan, bahagia. Hayya, kadang di fase-fasein ya. Hayya 'alal falah gitu. Artinya apa? Falah artinya apa? Macul. Mari kita bertani. Wong tani ning sawah rasa mangkat lek, apa dikongkon. Itu pakai lam, pakai tasdid tuh. Kalau yang benar nggak pakai tasdid. Ini jangan ada bahasa lagi seperti ini. Hayya 'ala dibaca hayyala, itu sering banget itu. Hayyala sholah. Atau terlebih kalau komat, hayyala sholah, hayyala falah gitu. Sak nyampluk ya hayyala. Sak nyerempete apa ya kuwi diwaca gitu. Yang betul bagaimana? Hayya 'ala, bukan hayyala. Awas, perubahan huruf, perubahan harokat. Atau imam, awas, imam juga sama. Ini memanjangkan huruf. Terkadang dibaca Allahu Akbar karena pengen memperindah suara, tapi ini salah kaprah. Terlebih ini kalau terjadi di takbiratul ihram maka batal sholat. Takbiratul ihram itu yang paling wajib apa Pak? Takbiratul ihram itu rukun sholat, iya kan? Yang paling rukun di situ, yang paling wajib apa? Mengangkat tangan atau lafaz? Lafaz. Mengangkat tangan itu tidak wajib ketika takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya takbiratul ihram enggak mengangkat tangan tetap sah sholat. Tetapi terkadang orang membaca, imam membaca Allahu Akbar. Artinya apa jadinya? Apakah Allah Maha Besar? Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Memanjangkan A yang pertama, yaitu yang tadinya isbat menjadi syak. Isbat itu menetapkan, jadi Allahu Akbar, benar-benar Allah itu Maha Besar. Kemudian A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, artinya jadi apa? Apakah Allah Maha Besar?
Oke, Allahnya benar, gantian barnya yang panjang. Terucap seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka artinya apa Pak? Akbar barnya panjang itu artinya gendang atau beduk. Jadi akbar barnya panjang itu apa? Gendang atau beduk, ketipung. Terus antum mau mengatakan Allah kendang loh. Allah musta'an. Makanya hati-hati. Nah ini loh. Jadi jangan sampai kita masuk di ranah lahan jali. Jadi apa tadi penyebab lahan jali? Satu, tabdilul huruf. Kedua, tabdilul harokat. Ketiga, tasydid. Keempat, sebagian hukum, mau itu guna atau qolqolah juga bisa. Keempat apa tadi? Ahkamul mudud, yaitu apa? Mat. Itu mat. Yang keberapa tadi? 5. Yang keenam adalah waqaf dan ibtida. Adalah waqaf dan ibtida, yaitu berhenti bacaan kemudian memulai bacaan. Salah berhenti salah makna, memulainya salah juga salah makna. Taib. Dan pembahasan waqaf dan ibtida ini pembahasan yang panjang. Insyaallah di lain waktu insyaallah kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain insyaallah. Taib. Pembahasan selanjutnya adalah babu al-isti'adati. Itu bab tentang masalah isti'adah. Bab masalah apa? Isti'adah. Ini pembahasan baru. Dan insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.